Kalau tim memang sudah kita siapkan dari awal tahun ya, karena memang panitia pelaksana untuk penyelenggaraan HUT RI ke-79 di IKN ini memang sudah dibentuk sejak awal tahun. Pertanggal 31 Januari 2024 sudah dilaksanakan rapat pleno pertama semua panitia. Jadi setelah itu Pak Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi itu memerintahkan kami untuk membentuk tim. Tim yang kita bentuk itu ada 4. Yang pertama itu adalah tim keamanan cyber, yang kedua adalah tim pengendalian informasi, dan yang ketiga itu adalah tim keamanan sinyal dan sandi, dan yang terakhir adalah tim komunikasi publik. Harapannya melalui dibentuknya tim ini, nanti ke depan untuk persiapan penyelenggaraan HUT RI baik di IKN maupun di Jakarta bisa terselenggara dengan baik. Kalau untuk langkah-langkah tentunya kita pertama harus melakukan penilaian dulu ya terhadap aset-aset mana yang kritikal yang harus kita amankan, karena memang ruang lingkupnya cukup besar, karena IKN ini kan merupakan ibu kota Nusantara yang akan menjadi digunakan nanti untuk pusat pemerintahan, sehingga kita fokus terkait dengan bagaimana pelaksanaan HUT RI ke-79 ini. Kita coba petakan mana yang aset-aset strategis, tentunya kita berkoordinasi dengan pasukan kawan dan pemilik aset supaya kita bisa petakan nanti di mana yang harus kita perkuat terkait dengan pengamanan cybernya. Kalau untuk penilaian risiko sendiri tentunya ada ya. Jadi kita bisa melihat karena di negara-negara lain atau lesson learned dari negara-negara yang pernah menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan HUT. Yang paling banyak itu tentunya serangan DDoS. Untuk itu kita berkoordinasi dengan para penyelenggara telekomunikasi tentunya, baik yang berbasis FO maupun selular, untuk bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan DDoS. Tentunya juga butuh asistensi dari BSSN bagaimana kita melakukan proteksi menyeluruh supaya serangan tersebut tidak terjadi dan dapat mengganggu berlangsungnya proses penyelenggaraan kegiatan HUT RI ke-79 ini. Kalau untuk mitigasi serangan cyber ya yang berpotensi mengganggu terhadap penyelenggaraan acara ini, tentunya kita sudah pasang beberapa perangkat untuk bisa mendeteksi di awal. Jadi kita mengutamakan tindakan preventif sebenarnya. Jadi tindakan preventif ini kita memasang beberapa perangkat di aset-aset yang kritikal supaya nanti apabila ada serangan kita sudah mendeteksi terlebih dahulu, lalu kita lakukan notifikasi kepada para pemilik aset. Habis itu setelah itu kita bisa melakukan yang namanya tindakan preventif, dan apabila ada tindakan lebih lanjut nanti kita asistensi para pemilik aset supaya tidak sampai membuat penyelenggaraan kegiatan ini terhambat seperti itu. Kalau untuk serangan ransomware sendiri itu memang kita melakukan security awareness ya terhadap para pemangku kepentingan, dalam hal ini semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan HUT ini. Dan tentunya melalui security awareness ini kita sampaikan bahwa kepada para pemilik aset kritikal supaya lebih mengedepankan yang namanya bagaimana cyber hygiene itu bisa terimplementasi dengan baik di masing-masing infrastruktur. Setelah itu human resource-nya juga kita edukasi supaya tidak sampai terlena atau supaya tidak nanti terjadi human error yang dapat mengakibatkan adanya serangan ransomware yang masuk ke dalam sistem, terutama dalam penyelenggaraan event ini, seperti itu.